Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Agnia Nur Anissa, NPM 181305422. Saya Arinda Safitri, NPM 1813054026. Saya Destri Rahma Pratiwi, NPM 1813-05448. Saya Fadila Anissa, NPM 1813-054018. Saya Feni Fadilah Rahma, NPM 1813-054028. Saya Helen Lorenat, NPM 1853-054007. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, pemetaan tema dan subtema. Kami membandingkan tema dari NCSS dan tema dari kurikulum 2013. Disiplin yang pertama, antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, histori, law, filosofi, political science, psikologi, religion, sosiologi, dan social science. Tema dari NCSS, kultur. Tema yang dapat berkembang dari kultur adalah keluarga, meliputi kebiasaan dalam keluarga, kegiatan saat liburan, dan lain-lain. Tema dari kurikulum 2013 diri sendiri. Subtema identitas diri meliputi nama, jenis kelamin, usia, nama ayah, nama ibu, alamat, dan alamat rumah. Subtema yang kedua, tubuhku, meliputi anggota tubuh dan ciri-ciri tubuh. Subtema yang ketiga, panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Disiplin yang kedua, histori. Tema dari NCSS, time, continuity, and change. Tema yang dapat berkembang, tanah air, meliputi sejarah para pahlawan, memperingati hari bersejarah, membandingkan masa kini dan masa lalu. Tema dari kurikulum 2013, lingkunganku, meliputi keluarga. Subtemanya keluarga, yaitu anggota keluarga, pekerjaan dan tugas keluarga, kebiasaan dalam keluarga, dan kegiatan dan tata tertib dalam keluarga. Subtema yang kedua, rumahku, rumah dan tetangga. Subtema yang ketiga, sekolahku, meliputi guna sekolah, alat-alat sekolah, alat permainan di sekolah, warga sekolah, dan tata tertib di sekolah. Disiplin yang ketiga, geografi. Tema dari NCSS, people, place, and environment. Tema yang dapat berkembang alam semesta, yaitu air, udara, api, tanaman, iklim, musim, ekosistem, bencana alam, dan wilayah. Tema dari kurikulum 2013, kebutuhanku. Subtema yang pertama, makanan, meliputi manfaat makanan, jenis makanan, asal atau sumber makanan, tata tertib makan, alat-alat yang digunakan saat masak, tata tertib cara menyajikan makanan. Subtema yang kedua, minuman, meliputi manfaat minuman, jenis minuman, alat atau sumber minuman, tata tertib minum, alat yang digunakan saat minum, tata cara menyajikan minuman. Subtema yang ketiga, pakaian, meliputi manfaat dan jenis pakaian, cara perawatannya, dan cara pemakaiannya, beserta macam-macam pakaian, yaitu pakaian adat, seragam, pakaian tidur, pakaian olahraga, dan lain-lain. Subtema yang keempat, kesehatan, meliputi manfaat kesehatan, cara memelihara kesehatan, jenis alat-alat kesehatan akibat hidup tidak sehat, dan obat-obatan, serta benda-benda yang berbahaya. Subtema yang selanjutnya yaitu kebersihan, meliputi manfaat kebersihan, cara memelihara kebersihan, jenis alat-alat kebersihan akibat hidup tidak bersih, obat-obatan, dan benda-benda yang berbahaya. Subtema yang selanjutnya yaitu keamanan, meliputi manfaat keamanan, cara memelihara keamanan, jenis alat-alat keamanan, dan benda-benda yang berbahaya. Pada disiplin yang keempat adalah pengembangan dan identitas diri. Tema dari NCSS, Individual Development Identity. Tema yang dapat berkembang yaitu individual development and identity, yaitu diri sendiri, meliputi mengidentifikasi perubahan fisik, mengukur tinggi badan, berat badan, panca indera, dan kemandirian. Subtema 2013, tema 2013 yaitu binatang. Subtema yang pertama, binatang hidup di darat. Contohnya binatang ternak, binatang kesayangan, binatang liar, binatang serangga, binatang buas, dan binatang yang hidup di tanah. Subtema yang kedua, binatang yang hidup di air, contohnya binatang air tawar, binatang yang hidup di laut, dan binatang amfibi. Subtema yang ketiga, binatang yang bisa terbang.
Contohnya binatang malam seperti kelelawar, burung hantu, kunang-kunang, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arinda Savitri. Untuk disiplin ilmu yang kelima, yaitu ada sosiologi. Untuk tema dari NCSS-nya ada individual, grup, dan institution. Tema yang dapat berkembang yaitu lingkunganku, seperti keluarga, rumahku, dan sekolahku. Untuk tema dari kurikulum 2013 ada tanaman. Untuk sub-sub temanya ada tanaman jenis pohon dan berkayu, meliputi manfaatnya, cara menanam dan perawatannya, ciri-ciri, dan bagian-bagiannya. Subtema yang kedua ada tanaman hias, meliputi manfaatnya, cara menanam dan perawatannya, ciri-ciri, dan bagian-bagiannya. Yang subtema yang ketiga ada tanaman perdu, meliputi manfaatnya, cara menanam dan perawatannya, ciri-ciri, dan bagian-bagiannya. Subtema yang keempat ada tanaman jenis sayur, meliputi manfaatnya, cara menanam dan perawatannya, ciri-ciri, dan bagian-bagiannya. Subtema yang kelima ada tanaman jenis buah, meliputi manfaatnya, cara menanam dan perawatannya, ciri-ciri, dan bagian-bagiannya. Subtema yang selanjutnya ada tanaman umbi-umbian, meliputi manfaatnya, cara menanam dan perawatannya, ciri-ciri, dan bagian-bagiannya. Disiplin yang keenam ada law. Untuk tema dari NCSS-nya ada power, authority, dan governance. Tema yang dapat berkembang yaitu tanah airku, meliputi negaraku, presiden dan wakil presiden, hak dan kewajiban sebagai warga negara, tata tertib, benderaku, dan lagu kebangsaan. Untuk tema kurikulum 2013 ada rekreasi. Subtemanya ada kendaraan untuk rekreasi, yang kedua ada tempat-tempat rekreasi meliputi taman kota, pemandian atau kolam renang, pesisir pantai, laut, pegunungan, candi, dan kebun binatang. Untuk subtema yang ketiga ada tata tertib rekreasi. Yang keempat, subtema yang keempat ada perlengkapan yang dibutuhkan untuk rekreasi seperti payung, topi, jaket, pakaian khusus, tas, kamera, dan lain-lain, makanan dan minuman, dan obat-obatan ringan. Untuk subtema yang kelima ada manfaat rekreasi. Disiplin yang ketujuh ada ekonomi. Untuk tema NCSS-nya ada production, distribution, dan consumption. Tema yang dapat berkembang dari production, distribution, dan consumption ini konsep ekonomi seperti penjual, pembeli, fungsi uang, harga, untung rugi, dan menabung. Untuk kurikulum 2013-nya ada kendaraan. Subtema yang pertama ada kendaraan udara, meliputi nama pengendara, macam-macam, tempat pemberhentian. Untuk subtema yang kedua, ada kendaraan darat, meliputi nama pengendara, macam-macam, dan tempat pemberhentian. Untuk subtema yang ketiga ada kendaraan air, meliputi nama pengendara, macam-macam, dan tempat pemberhentian. Selanjutnya ada disiplin yang ke-8 ada social science. Tema dari NCSS ada Sains, Teknologi, dan Society. Tema yang dapat berkembang yaitu pengembangan teknologi meliputi komunikasi, teknologi, kendaraan, penelitian, atau eksperimen sains. Kurikulum 2013 ada pekerjaan atau profesi, subtemanya ada macam-macam profesi, yang kedua ada tempat bekerja, yang ketiga ada tugas pekerjaan, yang keempat ada alat pekerjaan, yang kelima ada bidang pendidikan seperti guru, TU, pesuruh, dan lain-lain. Selanjutnya ada bidang kesehatan seperti dokter, mantri, bidan, suster, dan lain-lain. Ada keamanan seperti polisi, tentara, dan satpam. Selanjutnya ada seniman seperti penyanyi, pelawak, pelukis, dalang, dan lain-lain. Ada swasta seperti petani, peternak, pedagang, nelayan, dan lain-lain. Selanjutnya ada pemerintah seperti RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Dan yang terakhir ada media seperti wartawan dan sutradara. Untuk disiplin yang selanjutnya ada koneksi global. Tema dari NCSS-nya, Global Connection. Tema yang dapat berkembang itu komunikasi, misalnya meliputi pengenalan bahasa asing, mengenal negara asing, mengamati peta, ataupun global. Tema dari kurikulum 2013-nya ada air, api, dan udara. Untuk subtema air, yaitu gunanya air, sumber sifatnya, bahayanya, dan lain-lain. Subtema yang selanjutnya ada api, yaitu gunanya, sumber sifatnya, bahayanya, dan lain-lain. Subtema yang terakhir ada udara, yaitu gunanya, meliputi gunanya udara, sumber sifatnya, bahayanya, dan lain-lain. Disiplin yang selanjutnya, yang ke-10 ada kewarganegaraan. Tema dari NCSS-nya, yaitu civic ideals dan praktis.
Tema yang dapat berkembang dari civic ideals dan praktis ini adalah negaraku, misalnya seperti nasionalisme, cita-cita negara, lambang negara, ideologi negara, dan adat istiadat. Untuk tema kurikulum 2013 ada alat komunikasi. Subtema dari alat komunikasi, yang pertama ada alat-alat komunikasi elektronik, misalnya seperti radio, TV, HP, video, satelit, komputer, internet, laptop, dan lain-lain. Subtema yang kedua ada alat-alat komunikasi tradisional, meliputi kentongan, beduk, peluit, dan lain-lain. Subtema yang ketiga ada alat-alat komunikasi cetak seperti koran, majalah, surat, baliho, selebaran, banner, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Desri. Materi yang selanjutnya yaitu tema pada kurikulum 2013 yaitu tema negaraku. Terdapat subtema yaitu nama negara, ada dasar dan lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan, presiden dan wakil presiden, pulau-pulau yang ada di Indonesia, adat seperti rumah, pakaian, tarian, dan suku bangsa yang ada di Indonesia, serta hari-hari besar nasional. Tema pada kurikulum 2013 yang selanjutnya yaitu alam semesta, subtemanya yaitu bumi, di mana tentang benda hidup dan benda mati. Selanjutnya ada subtema benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan awan. Subtema yang selanjutnya yaitu gejala alam seperti siang malam, banjir, gunung meletus, tanah longsor, ombak tsunami, pelangi, dan lain-lain. Subtema selanjutnya yaitu menjaga kelestarian alam. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar dari serta capaian dan tujuan pembelajaran dari beberapa aspek perkembangan. Aspek yang pertama yaitu aspek perkembangan sosial emosional, di mana terdapat KI 2, yaitu memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif, estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, guru, dan atau pengasuh dan teman. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu 2.5, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri, 2.6, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan, 2.7 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar, mau menunggu giliran, mau mendengar ketika orang lain berbicara untuk melatih kedisiplinan. 2.8 memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian. 2.9 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuannya. 2.10 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap menghargai dan toleran kepada orang lain. 2.11 memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan diri. 2.13 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur. 2.14 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, dan teman. Dari KI dan KD tersebut dapat mengembangkan capaian dan tujuan, yaitu anak mampu percaya diri ketika melaksanakan kegiatan. Yang kedua, anak mampu taat terhadap aturan permainan. Yang ketiga, anak mampu menunggu antrian. Yang keempat, anak mampu melakukan kegiatan tanpa bantuan guru atau orang lain. Yang kelima, anak mampu berempati kepada temannya. Yang keenam, anak mampu beradaptasi dengan lingkungan dan temannya. Yang ketujuh, anak tidak melakukan kecurangan ketika melakukan kegiatan. Yang kedelapan, anak mampu berkata santun dan tidak angkuh pada temannya. Untuk perkembangan sosial dan emosi, KI yang selanjutnya, yang kedua yaitu KI 3, mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, dan atau pengasuh, lingkungan sekitar, teknologi, seni dan budaya di rumah, tempat bermain, dan satuan PAUD dengan cara mengamati dengan indera, yaitu melihat, mendengar, menghidu, merasa, meraba, serta menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi atau mengasosiasi dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. KD yang digunakan yaitu 3.7, mengenali lingkungan sosial seperti keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, dan transportasi. 3.13, mengenal emosi, diri, dan orang lain. Untuk capaian dan tujuannya, yaitu anak mampu bekerja sama dan berinteraksi dengan temannya. Yang kedua, anak mampu menyampaikan perasaannya. Untuk KI yang selanjutnya, yaitu KI 4, di mana menunjukkan yang diketahui,
yang dirasakan, dibutuhkan, dan difikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya, serta produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Untuk KD-nya sendiri, yaitu 4.13, menunjukkan reaksi emosi diri secara wajar, 4.14, mengungkapkan kebutuhan, keinginan, dan minat diri dengan cara yang tepat. Untuk capaian dan tujuannya, yang pertama, anak mampu mengungkapkan keinginan dirinya. Untuk aspek perkembangan yang selanjutnya, yaitu aspek perkembangan kognitif, menggunakan KI 3, yaitu mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, dan atau pengasuh, lingkungan sekitar, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain, dan satuan PAUD dengan cara mengamati dengan inderanya, yaitu melihat, mendengar, menghidu, merasa, meraba, dan melalui kegiatan menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain, di mana KD yang digunakan yaitu KD 3.5, yaitu mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif. 3.6, mengenal benda-benda di sekitarnya, yaitu nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya. Capaian atau tujuan yang dicapai dari perkembangan kognitif yaitu anak mampu mengenal macam-macam profesi. Yang kedua, anak mampu membedakan macam-macam profesi. Yang ketiga, anak mampu mengetahui peran dan fungsi macam-macam profesi. Yang keempat, anak mampu menyebutkan macam-macam profesi. Yang kelima, anak mampu mengetahui ciri-ciri dari profesi. Yang keenam, anak mampu memecahkan masalah dalam kegiatan. Untuk KI yang selanjutnya yaitu KI 4, di mana anak dapat menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan difikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. KD yang digunakan yaitu 4.5, menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif, 4.6, menggunakan teknologi sederhana seperti peralatan rumah, tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dan lain-lain untuk menyelesaikan tugas dan kegiatannya. Capaian atau tujuan dari KD dan KI tersebut yaitu anak mampu mencari alternatif pemecahan masalah dalam kegiatannya. Yang kedua, anak mengetahui bagaimana cara menggunakan alat permainan profesi dengan benar. Untuk aspek perkembangan yang selanjutnya yaitu fisik motorik, di mana menggunakan KI 3, yaitu mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, atau pengasuh, lingkungan sekitar, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain, dan satuan PAUD dengan cara mengamati dengan indera, yaitu melihat, mendengar, menghidu, merasa, meraba, serta melakukan kegiatan menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. Menggunakan KD 3.3, yaitu mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus. Untuk capaian atau tujuan dari KI dan KD fisik motorik, yaitu anak mampu mengenal anggota tubuh serta fungsinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadila. Kepada Fadila dipersilakan. Selanjutnya, masih tentang fisik motorik, dengan KI 4, menunjukkan yang diketahui melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Dengan KD 4.3, yaitu menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus. Dengan capaian, anak mampu menulis nama macam-macam profesi. Selanjutnya, anak mampu mewarnai macam-macam profesi. Selanjutnya, dengan aspek perkembangan bahasa, di mana terdapat KI 3, yaitu mengenali diri, keluarga, teman, pendidik atau pengasuh, lingkungan sekitar, teknologi, seni dan budaya, di rumah, tempat bermain, dan satuan PAUD dengan cara mengamati dengan indera, yaitu melihat, mendengar, menghidu, merasa, meraba, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, atau mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. Dengan KD 3.10, yaitu memahami bahasa reseptif atau menyimak dan membaca. 3.11, memahami bahasa ekspresif atau mengungkapkan bahasa secara verbal dan nonverbal. 3.12, mengenal keaksaraan awal melalui bermain. Dengan capaian, 1, anak mampu mengenal kata sederhana. 2, anak mampu mengartikan bahasa verbal dan nonverbal. Yang ketiga, anak mengenal huruf.
Selanjutnya, KI.4, yaitu menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Dengan KD 4.6, menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-benda di sekitar yang dikenalnya, seperti nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya melalui berbagai hasil karya. Selanjutnya, 4.10, yaitu menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif atau menyimak dan membaca. Selanjutnya, 4.11, menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif atau mengungkapkan bahasa secara verbal dan nonverbal. Selanjutnya, 4.12, menunjukkan kemampuan keaksaran awal dalam berbagai bentuk karya. Dengan capaian, 1. Anak mampu menyimak arahan guru. 2. Anak mampu membaca kata sederhana yang berhubungan dengan profesi. 3. Anak mampu menyampaikan nama-nama profesi. 4. Anak mampu menyampaikan ciri-ciri macam-macam profesi. Yang kelima, anak mampu mengungkapkan bahasa secara verbal dan nonverbal. Yang keenam, anak mampu menyebutkan huruf macam-macam profesi. Yang ketujuh, anak mampu bernyanyi tentang macam-macam profesi. Selanjutnya, dengan aspek perkembangan seni, dengan KI kedua, yaitu memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif, dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, guru, atau pengasuh, dan teman. Dengan KD 2.3, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif. 2.4, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis. Dengan capaian atau tujuan, yang pertama, anak mampu menghasilkan karya melalui kreativitas. Yang kedua, anak mampu menghasilkan karya yang indah. Selanjutnya, KI ketiga, mengenali diri, keluarga, teman, pendidik atau pengasuh, lingkungan sekitar, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain, dan satuan PAUD dengan cara mengamati dengan indera, yaitu melihat, mendengar, menghidu, merasa, meraba, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi atau mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. Dengan KD 3.15, yaitu mengenal berbagai karya dan aktivitas seni. Dengan capaian atau tujuan, yang pertama, anak mampu mengenal aktivitas seni. Selanjutnya, KI.4, yaitu menunjukkannya yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Dengan KD 4.15, yaitu menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Dengan capaian atau tujuan, yang pertama, anak mampu menunjukkan karya yang dihasilkan. Selanjutnya, aspek perkembangan nilai dan moral. Dengan KI.1, yaitu menerima ajaran agama yang dianutnya. Dengan KD 1.1, yaitu mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. 1.2, menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Dengan capaian atau tujuan, anak mampu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Yang kedua, anak mampu mengucapkan salam. Yang ketiga, anak mampu menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, anak mampu menjaga kebersihan. Selanjutnya dengan KI 3, mengenali diri, keluarga, teman, pendidik atau pengasuh, lingkungan sekitar, teknologi, seni, dan budaya, di rumah, tempat bermain, dan satuan PAUD dengan cara mengamati dengan indera, atau melihat, mendengar, menghidu, merasa, meraba, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, atau mengasosiasikan dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. Dengan KD 3.2, yaitu mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia. Dengan capaian atau tujuan, yang pertama, anak mampu membantu teman yang mengalami kesulitan ketika dalam kegiatan. Selanjutnya, KI.4,
menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Dengan KD 4.2, yaitu menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia. Dengan capaian atau tujuan, anak mampu berperilaku sopan dan santun kepada orang lain. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Saudari Feni. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu contoh rancangan program mingguan. Nama guru Fadila, semester 2, minggu pertama tahun 2021. Tema pekerjaan atau profesi, subtema macam-macam profesi, lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Semester ganjil pada tanggal 6 Januari 2021, kelompok B. Indikator yang ingin dicapai, yang pertama yaitu anak mampu percaya diri ketika melaksanakan kegiatan. 2. Anak mampu taat terhadap aturan permainan. 3. Anak mampu menunggu antrian. 4. Anak mampu melakukan kegiatan tanpa bantuan guru atau orang lain. 5. Anak mampu berempati kepada temannya. 6. Anak mampu beradaptasi dengan lingkungan dan temannya. 7. Anak tidak melakukan kecurangan ketika kegiatan. 8. Anak mampu berkata santun dan tidak angkuh kepada temannya. 9. Anak mampu bekerja sama dan berinteraksi dengan temannya. 10. Anak mampu menyampaikan perasaannya. 11. Anak mampu mengungkapkan keinginan dirinya. 12. Anak mampu mengenal macam-macam profesi. 13. Anak mampu membedakan macam-macam profesi. 14. Anak mengetahui peran dan fungsi macam-macam profesi. 15. Anak mampu menyebutkan macam-macam profesi. 16. Anak mampu mengetahui ciri-ciri dari setiap profesi. 17. Anak mampu memecahkan masalah dalam kegiatan. 18. Anak mampu mencari alternatif pemecahan masalah dalam kegiatan. 19. Anak mampu mengetahui bagaimana cara menggunakan alat permainan profesi dengan benar. 20. Anak mampu mengenal anggota tubuh serta fungsinya. 21. Anak mampu menulis nama macam-macam profesi. 22. Anak mampu mewarnai macam-macam profesi. 23. Anak mampu mengenal kata sederhana. 24. Anak mampu mengartikan bahasa verbal dan nonverbal. 25. Anak mengenal huruf. 26. Anak mampu menyimak arahan. 27. Anak mampu membaca kata sederhana yang berhubungan dengan profesi. 28. Anak mampu menyampaikan nama-nama profesi. 29. Anak mampu menyampaikan ciri-ciri macam-macam profesi. 30. Anak mampu mengungkapkan bahasa secara verbal dan nonverbal. 31. Anak mampu menyebutkan huruf macam-macam profesi. 32. Anak mampu menyanyi tentang macam-macam profesi. 33. Anak mampu menghasilkan karya melalui kreativitas. 34. Anak mampu menghasilkan karya yang indah. 35. Anak mampu mengenal aktivitas seni. 26. Anak mampu menunjukkan karya yang dihasilkan. 27. Anak mampu berdoa sebelum melakukan kegiatan. 38. Anak mampu mengucapkan salam. 39. Anak mampu menghargai pendapat orang lain. 39. Anak mampu menghargai pendapat orang lain. 40. Anak mampu menjaga kebersihan. 41. Anak mampu membantu teman yang mengalami kesulitan ketika kegiatan. 42. Anak mampu berperilaku sopan dan santun kepada orang lain.
Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pembuka yang terdiri dari berdoa, tepuk semangat, absensi menggunakan lagu, bernyanyi lagu tema tentang profesi, bermain bercerita. Kegiatan intinya yang pertama membahas tentang macam-macam profesi, yang kedua bermain balok macam-macam profesi, yang ketiga menggambar dan mewarnai macam-macam profesi, yang keempat bermain penemuan gambar dan huruf profesi di pasir dan air, 5. Menonton video dan bermain games macam-macam profesi, 6. Bermain outdoor macam-macam profesi, 7. Membaca buku tentang macam-macam profesi, 8. Bermain peran macam-macam profesi, 9. Bermain peralatan macam-macam profesi, 10. Bermain masak-masakan. Kegiatan penutupnya yaitu yang pertama, menanyakan tentang kegiatan mengenal macam-macam profesi, yang kedua, bernyanyi lagu macam-macam profesi, yang ketiga, menanyakan perasaan anak setelah berkegiatan, yang keempat yaitu berdoa dan bersalaman kepada guru. Sumbernya yaitu video tentang berbagai jenis profesi, cita-citaku mau jadi apa ya? Yang kedua, lagu UAS Musik PG PAUD Unila tahun 2018, tema profesi. Kemampuan atau sikap, yaitu yang pertama kemandirian, disiplin, kreatif, kemampuan bersosialisasi, percaya diri, empati, dan berpikir kritis, dan jujur. Alat penilaian yang digunakan yaitu observasi dan catatan anekdot. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Helen Roll. Selanjutnya yaitu ada contoh rancangan pembelajaran mingguan berbasis learning center atau sentra. Tematik unit pekerjaan atau profesi, subtematik unit macam-macam pekerjaan atau profesi, week of one, teacher Fadila, study project, membuat macam-macam profesi, menulis macam-macam profesi, objektif, untuk memahami dan mengetahui macam-macam pekerjaan atau profesi yang ada di lingkungan anak, learning goal, belajar tentang macam-macam pekerjaan, tugas, fungsi dari pekerjaan tersebut. Yang pertama, Learning Center Area Block. Hari Senin, menyusun bongkar pasang atau BP-an profesi guru. Hari Selasa, membuat kolase dengan gambar pola profesi petani. Hari Rabu, menyusun balok profesi dokter. Hari Kamis, membuat kolase dengan gambar pola profesi polisi. Hari Jumat, menyusun puzzle profesi koki. Media yang digunakan yaitu bongkar pasang, BP-an, kolase, balok, dan puzzle. Learning Center selanjutnya yaitu R. Hari Senin, menggambar mengikuti garis-garis pola profesi guru yang telah disediakan. Hari Selasa, mewarnai pola gambar profesi guru menggunakan krayon. Hari Rabu, menggambar mengikuti garis-garis pola profesi dokter yang telah disediakan. Hari Kamis, membuat rambu-rambu lalu lintas. Hari Jumat, mewarnai pola gambar profesi koki menggunakan krayon. Media yang digunakan yaitu alat mewarnai dan kertas. Selanjutnya, area Sand and Water. Hari Senin, menemukan foto profesi guru di dalam tumpukan pasir. Hari Selasa, berkebun atau menyiram tanaman. Hari Rabu, menemukan foto profesi dokter di dalam tumpukan pasir. Hari Kamis, bermain pancing-pancingan dengan huruf profesi polisi. Hari Jumat, menemukan huruf profesi koki di tumpukan pasir. Media yang digunakan yaitu kartu huruf, kartu gambar, gembor, dan alat pemancing. Area selanjutnya yaitu komputer. Hari Senin, menonton video tentang profesi guru. Hari Selasa, bermain games dengan tema profesi petani. Hari Rabu, bermain games dengan tema profesi dokter. Hari Kamis, bermain ataupun menonton video tentang profesi polisi. Hari Jumat, bermain games dengan tema profesi koki. Media yang digunakan yaitu komputer, tablet, dan gawai. Sentra selanjutnya yaitu outdoor. Hari Senin, bermain masak-masakan. Hasil dari masakan anak diberikan kepada guru. Hari Selasa,
bermain kegiatan berkebun. Hari Rabu, kunjungan ke rumah sakit ataupun puskesmas. Hari Kamis, bermain permainan ular lalu lintas atau ular-ular bank. Hari Jumat, bermain games estafet semua profesi, baik guru, petani, dokter, polisi, dan koki. Media yang digunakan yaitu alat masak-masakan, alat berkebun, APE untuk permainan ular bank, APE untuk permainan estafet profesi. Area selanjutnya musik and movement. Hari Senin bermain lagu dengan tema profesi guru. Hari Selasa bermain lagu dengan tema profesi petani. Hari Rabu bermain lagu dengan tema profesi dokter. Hari Kamis bermain lagu dengan tema profesi polisi. Hari Jumat bermain lagu dengan tema profesi koki. Media yang digunakan yaitu speaker. Selanjutnya area library. Hari Senin membaca buku bergambar dengan tema profesi guru. Hari Selasa membaca buku bergambar dengan tema profesi petani. Hari Rabu membaca buku bergambar dengan tema profesi dokter. Hari Kamis membaca buku bergambar dengan tema profesi polisi. Dan hari Jumat membaca buku bergambar dengan tema profesi koki. Media yang digunakan yaitu buku bergambar. Selanjutnya area dramatic play. Hari Senin bermain peran menjadi guru. Hari Selasa bermain peran menjadi petani. Hari Rabu bermain peran menjadi dokter. Hari Kamis bermain peran menjadi polisi. Hari Jumat bermain peran menjadi koki. Media yang digunakan yaitu atribut profesi. Selanjutnya area atau central tools and games. Hari Senin bermain peralatan profesi guru. Hari Selasa bermain peralatan profesi petani. Hari Rabu bermain peralatan profesi dokter. Hari Kamis bermain peralatan profesi polisi. Dan hari Jumat bermain peralatan profesi koki. Alat atau media yang digunakan yaitu APE profesi. Selanjutnya area atau central discovery. Hari Senin, bagaimana tugas guru? Hari Selasa, bagaimanakah tugas petani? Hari Rabu, bagaimanakah tugas dokter? Hari Kamis, bagaimanakah tugas polisi? Dan hari Jumat, bagaimanakah tugas koki? Sentral atau area selanjutnya yaitu cooking. Hari Senin, bermain masak-masakan. Hari Selasa, melakukan percampuran warna dari bahan masakan untuk menemukan warna lain. Hari Rabu, membersihkan peralatan memasak. Hari Kamis, membuat roti yang diberikan sedikit selai. Hari Jumat, membuat minuman dari sirup dan susu. Media yang digunakan yaitu alat masak-masakan, bahan masakan, peralatan memasak, roti, selai, sirup, dan susu. Baik, sekian pemaparan tentang tema dan subtema serta rancangan LPPM dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dalam penyampaian hasil tugas kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.